Shalom, Bapak Ibu Suster dan Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Tidak terasa kita seminggu sudah berlalu dan hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara Zoom Pindoman. Terima kasih untuk umat yang sudah setia mengikuti Zoom selama ini dan juga selamat datang, selamat bergabung untuk umat yang baru datang hari ini. Pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Evilia dari Jakarta, dari Paroki Santo Andreas Kedoya. Hari ini kebetulan ya kita juga memperingati Hari Raya Santo Andreas Rasul. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Ekonomi Akuntansi, alumni KPKS, dan course STF Teologi, pernah mendalami Pastoral Care School Jakarta dan Jerman, program Inner Healing dan Teologi di Singapura. Kemudian saat ini Bu Evilia aktif di PD Christophorus, di KKS Santo Andreas, pewarta dan pengajar kitab suci di BPK KAJ, serta sebagai konselor. Demikian perkenalan singkat kita untuk Ibu Evilia yang akan membawakan firman hari ini. Kemudian kita akan diberikan sambutan dan perkenalan singkat komunitas Bunda Kudus oleh Ibu Ervina selaku Ketua Umum. Silahkan Cik Ervin. Thank you Vera. Selamat yang terkasih teman-teman semua yang tetap rajin di dalam komunitas Bunda Kudus ini, khususnya untuk Bindoman, yaitu Bina, Doa, dan Firman. Terima kasih untuk Ibu Evilia dengan timnya dari PD Christophorus yang juga sudah join di dalam Zoom Bindoman ini. Dan pada pagi hari ini kita senang sekali walaupun cuaca mendung, dengan Zoom tidak menutup untuk kita hadir dan bersama-sama di dalam layar ini ya. Dan pada kesempatan ini sungguh sangat berbahagia sekali dengan teman-teman yang hadir, baik dari Indonesia sendiri, yang dari Padang, dari Tulungagung, khususnya dari Jakarta, teman kita Pak Budi, Pak Rudi, dan kemudian yang Kudus masih dalam perjalanan, dan juga teman-teman dari luar negeri, saya lihat dari Singapura, dari Taiwan, dari Orlando, dan sahabat baru kita dari Kanada, Australia, dari Belanda, dari Pennsylvania, luar biasa sekali ya, dari Australia juga ya, luar biasa. Dan kita bersatu di dalam Zoom ini untuk melayani Tuhan. Komunitas Bunda Kudus tahun depan ini bulan Februari kita akan berusia 28 tahun dan nantikan acara Gebiar Februari. Dan pada kesempatan ini saya ingin perkenalkan secara singkat komunitas Bunda Kudus ini, yaitu mempunyai visi misi menjadikan wanita tiang doa bagi keluarganya dan mengajak para ibu dan semuanya untuk mengenal firman Tuhan, sehingga kita semakin mantap dari hari ke hari menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Dan tentunya dengan firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam dan ucap syukur, maka damai sejahtera akan memenuhi hati kita semuanya di dalam Filipi 4, dan Anda jika hatinya damai sukacita, imunitas tetap tinggi, dan kesehatan Anda akan tetap terjamin. Tuhan memberkati. Silahkan mengikuti komunitas Bunda Kudus Bindoman ini dan mendapatkan berkat dan sukacita bersama-sama. Terima kasih Cik Ervin. Kita lanjutkan dengan pujian yang akan dibawakan oleh C. Lucia Limantara bersama dengan C. Ica dengan pemusik Yosi. Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dari seluruh Indonesia, dari bahkan seluruh dunia bergabung di tempat ini. Tentunya kita ingin bersukacita bersama-sama, ingin mendengarkan firman dan ingin diperbaharui sehingga kita nanti dapat berani menjadi diri sendiri. Amin ya Bapak Ibu. Nah, Tuhan sudah sediakan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita dengar oleh telinga, tetapi Tuhan kita yang sungguh baik menyediakan segala-galanya. Buktinya kita semua dari seluruh dunia bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak Ibu. Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya Bapak Ibu, kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yang mustahil dijadikan yang mungkin. Kuasanya tak pernah berubah. Sambil angkat tangan kita, boleh sambil bertepuk tangan, kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji nama Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang sungguh memuji Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Atas perlindungan-Mu, atas penjagaan-Mu, pimpinan-Mu kepada kami selama ini Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau berjanji, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia kepada kami. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Maka hati kami penuh limpah dengan syukur pagi ini Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dengan membawa sukacita dan hati kami yang berlimpah dengan syukur. Terima kasih atas hari ini. Engkau izinkan sekali lagi kami berkumpul dengan teman-teman kami sekomunitas Bunda Kudus. Untuk sama-sama kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu, mendengarkan apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Dan biarlah itu menjadi rema bagi kami Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau merasakan kasih-Mu. Karena Engkau Bapa yang mendengarkan segala seruan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Saat ini kami mau tenang Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Lewat lembah kelam, Dia bekerja meskipun kita melewati lembah kelam. Dia selalu menemani langkah kita. Roh-Mu bekerja bagiku Tuhan.
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang selalu mendengar seruan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Meski kami melewati lembah yang gelap, tangan-Mu selalu ada menolong kami. Tangan-Mu yang selalu ada untuk memimpin langkah kami. Kau Kau selalu menemani temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Rasakan kuasa yang mengalir di dalam hati Anda. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. 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 Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau yang mengasihi kami. Kami bersyukur semua kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kau yang kuasa, Kau Bapa yang mulia. Hati kami selalu rindu mendekat padamu, Bapa. Kata satu-satunya andalan hidupku, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya andalan kami. Terimalah pujian, sembah dan syukur kami, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan pemulih kami.
saat ini kami duduk tenang, kami mau mendengarkan semua perkataan-Mu, semua firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui Ibu Jenis. Terima kasih kiranya urapan, lawatan, jamahan-Mu melingkupi Ibu Jenis Afelia. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, makasih. Saya izin share screen ya. Selamat pagi semua Bapak Ibu, teman-teman ya. Ada juga yang mungkin seumuran sama saya, yang terkasih dalam Kristus. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya saat ini melayani di PDKK Santo Kristoforus ya. Jadi terima kasih untuk undangannya dari Bindoman. Ya, terima kasih juga untuk Siusia yang merekomen saya ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Temanya adalah berani menjadi diri sendiri. Pernah ngelihat ya pot seperti ini? Ya, pot yang sudah pecah. Nah, lalu pot yang sudah pecah ini bisa dibentuk menjadi seperti ini, indah ya. Nah, Bapak Ibu, kita sering nggak sadar ya, kita kadang-kadang melihat diri kita itu seperti yang begini nih, pot yang pecah ini, yang nggak berguna, yang jelek ya, yang somplak sana sini gitu ya. Kita secara nggak sadar kita melihat diri kita seperti itu, ya. Kita nggak berani menampilkan diri kita apa adanya, karena keberadaan kita yang seperti ini, yang rapuh, yang udah pecah di mana-mana ya. Sehingga untuk tampil di depan umum kita sering secara nggak sadar memakai topeng. Ya, kita secara nggak sadar memakai topeng. Jadi kalau di sini mungkin kalau pernah pergi ke China melihat tarian topeng, di dalam waktu sekejap dia bisa merubah topengnya ya. Ya, seperti itu. Topeng yang kita pakai itu banyak sekali. Ya, di dalam situasi seperti ini kita memakai topeng ini, di dalam situasi seperti itu kita memakai topeng itu. Nah, ini kita nggak sadari, terjadi dengan otomatis karena kita memang dikasih Tuhan itu kemampuan untuk survive, untuk tetap bertahan hidup. Ya, jadi kita dikasih kemampuan itu sehingga kita mampu untuk menampilkan diri kita seperti yang kita kehendaki. Ya, bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Misalnya kita sering melihat orang yang ingin menyenangkan semua orang. Jadi kalau dimintain tolong dia nggak pernah berkata nggak bisa, saya nggak bisa, tapi dia pasti akan mengatakan iya, saya mau bantu. Tetapi nanti pada akhirnya nggak terjadi apa yang dijanjikan. Karena apa? Dia setiap orang yang datang kepada dia dan minta tolong dia iyain. Akhirnya dia nggak akan punya waktu untuk melakukan itu semua. Lalu kita juga pernah ketemu orang yang kalau misalnya untuk memutuskan sesuatu dia harus minta semua persetujuan orang-orang. Jadi dia nggak akan berani untuk memutuskan sesuatu kalau ada yang nggak setuju atau ada yang punya ide lain. Jadi dia maunya semuanya setuju, satu bersatu, kesatuan hati. Ada yang seperti itu. Jelek nggak? Enggak, bagus ya. Ada kesatuan hati. Pernah juga kita ketemu orang-orang yang kalau ketemu itu adalah dia gampang sekali melihat kesalahan orang. Yang ada kritik, ya, dia kritik sana, kritik sini, dia ngatain ini kamu nggak boleh begini, harus begitu, begitu lebih baik, begini lebih baik, seperti itu ada. Lalu kita juga pernah ketemu orang yang kalau moto disuruh foto, dia nggak mau, dia pasti ngumpet, karena apa? Dia merasa badannya gendut, kalau di foto dia di depan jelek banget, jadi dia harus berdiri di belakang orang. Ada yang seperti itu. Ya, banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya jangan kita merasa bahwa
hal-hal ini adalah hal-hal yang normal, adalah diri kita apa adanya. Bukan. Sebenarnya itu bukan diri kita yang sebenarnya yang diciptakan Tuhan. Ya, itu terjadi semua karena kita mengalami hal-hal yang membuat kita sampai kepada kondisi itu, sehingga kita memakai topeng untuk menampilkan diri kita supaya kita nggak dianggap jelek, supaya kita dianggap baik, ya, supaya kita bisa diterima seperti itu. Saya kasih contoh saya, ya. Saya juga memakai topeng, ya. Saya juga memakai topeng. Kenapa? Topeng saya itu apa? Topeng saya itu adalah independen. Saya adalah orang yang sangat independen. Segala sesuatu dapat saya lakukan dan saya usahakan untuk saya lakukan sendiri. Dan waktu mau masuk universitas, saya dites bakat, ternyata bakat saya itu ada di mana-mana. Menurut yang ngetes, ya, menurut yang ngetes. Jadi saya bisa melakukan banyak hal. Terus, apakah ini jelek? Menurut saya waktu itu fine-fine aja. Saya malah bangga bahwa saya bisa, apapun saya bisa lakukan. Saya nggak perlu bergantung sama orang. Tapi ternyata ini bukan yang Tuhan mau di dalam diri saya. Jadi Tuhan tunjukkan bahwa ini loh, Vi, kamu itu pakai topeng. Topeng kamu ya ini. Merasa sangat independen. Kamu nggak butuh orang. Ya, kamu nggak butuh orang, jadi kamu harus melakukan semuanya dengan lakukan sendiri. Sehingga kamu menjadi pribadi yang dilihat orang itu sangat independen. Segala macam bisa. Lalu, kenapa Tuhan mau tunjukkan bahwa ini adalah topeng yang saya pakai? Kalau menurut Bapak Ibu, baik dong kalau saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Nggak perlu dikontrol. Pokoknya kalau dikasih begini, ya sudah. Taunya hasilnya udah jadi aja. Gitu. Kalau kita sebagai bos, ya, ketemu bawahan seperti ini, seneng kan? Seneng pasti. Ya kan? Nggak perlu dikontrol, nggak perlu dikasih tahu bagaimana caranya. Pokoknya selesaikan ini, hasilnya jadi. Ya. Nah, itu adalah saya dulu, ya, dulu. Nah, Tuhan tunjukin bahwa ini tidak baik buat kamu. Lalu saya tanya sama Tuhan nih, mungkin juga seperti Bapak Ibu mungkin akan bertanya di dalam hati. Nggak jelek kok itu, bagus kok itu, ya kan? Jadi bisa dipercaya, jadi bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas kita tuh akan aman aja. Pokoknya kalau dikasih tugas ke Evi pasti beres dah, gitu kan? Tapi Tuhan bilang enggak. Ini bisa membuat saya merugikan saya dan juga merugikan sesama orang-orang yang ada di sekitar saya. Contoh, ya, contoh. Karena sifat saya yang seperti itu, saya bisa sangat mungkin menjadi sangat sombong tanpa saya sadari. Kenapa? Saya merasa saya nggak butuh orang lain. Saya nggak mau diajarin. Pokoknya lu kasih tahu gue apa, gue selesain, lu nggak usah ngatur-ngatur gue deh, mesti gimana kerjanya. Pokoknya lu tahu hasil, lu maunya seperti apa, udah itu aja. Nanti saya yang kerjain sendiri. Itu buat saya. Tidak baik buat saya, tidak baik juga buat orang sekitar. Karena apa? Karena nantinya yang lainnya, saya mengharapkan orang lain juga seperti saya. Jadi kalau dikasih tugas, nggak usah diajarin, pikir sendiri. Kan kamu kuliah, kan kamu lulusan sarjana. Masa kayak gini aja nggak bisa? Gitu kan? Apalagi kalau bos, ya. Dulu saya pernah usaha sendiri, tapi saya sudah pensiun. Lalu kalau bos, ini kalau kamu nggak bisa kerjain, saya bilang, ya, nanti gaji kamu sama bonus kamu buat saya aja. Kan gue yang kerjain, gitu kan? Nah, ini yang jelek buat orang lain. Jelek juga buat saya, ya kan? Nah, ini adalah topeng yang saya pakai secara nggak sengaja. Nah, Tuhan tunjukin kepada saya, ini loh topeng yang kamu pakai, gitu loh. Ya, jadi Tuhan tunjukin. Terburuknya adalah sampai saya merasa saya nggak terlalu butuh sama Tuhan. Jadi Tuhan saya taruh di urutan yang paling akhir. Jadi kalau saya bertemu dengan masalah, menemui masalah di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan saya akan usaha dulu. Terus saya usaha sampai kalau saya udah mentok, baru saya panggil, ketok pintunya Tuhan. Tuhan. Saya sudah nggak bisa, saya udah nggak mampu. Tolong nih Tuhan, beresin. Emangnya Tuhan kacung saya, gitu kan? Bukan.
Tuhan kan mau supaya saya melakukan apapun bersama dengan dia. Walaupun saya bisa, tapi saya mengikut sertakan Tuhan kan di dalam setiap usaha dan kegiatan saya. Tapi ini saya enggak. Karena sifat saya yang independen ini akhirnya pokoknya kalau saya udah kerjakan, usahain semaksimal saya, kalau saya udah mentok-tok-tok, udah nggak bisa lagi. Saya ketok pintu Tuhan. Tuhan, I give up. Saya nyerah deh. Ini waktunya kamu turun tangan. Silahkan, saya minggir. Monggo gitu ya. Itu yang terjadi. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Nah Tuhan tunjukin ini loh topeng yang kamu pakai secara nggak sadar. Itu yang paling parah. Saya menempatkan Tuhan di deretan paling akhir. Tuhan tunjukin saya, Tuhan ajarin saya untuk hal ini berkali-kali. Saya merasakan itu berkali-kali Tuhan tunjukkan. Sampai saya pikir, wah Tuhan ini sabar banget. Ya nggak cuman sekali, ditunjukin sekali saya menyesali, saya mengaku dosa, oh ya Tuhan saya udah menomor sekiankan engkau. Tapi nanti lewat beberapa lama lagi lupa, lalu kembali lagi sifat independen saya. Karena apa? Sudah mendarah daging. Nah akhirnya terakhir Tuhan benar-benar kasih sesuatu yang membuat saya itu benar-benar nggak bisa lupa. Ya, nggak bisa lupa. Nanti saya akan sharing di belakang bagaimana independen saya ya. Atau mungkin sekarang saya sharingkan dulu di depan. Saya ini yang terakhir kali Tuhan ajarkan supaya saya tuh nggak sangat-sangat independen. Tuhan kasih saya sakit kanker. Waktu saya sakit kanker, untuk terima treatment di kemo atau di hormon terapi, saya tuh mikir bolak-balik berbulan-bulan. Saya search semua di internet pakai obat apa, dokter mau pakai obat apa, saya tanya semua jelas, saya search semua apa hasil pemeriksaannya dokter, namanya segala. Saya search semua di internet, saya pelajari. Lalu saya melihat ternyata obat yang dikasih dokter itu hanya menghilangkan kanker di bagian ini, tapi menimbulkan kanker di bagian lain. Sama juga dengan obat yang lain, hormon terapi. Dia pakai ini menyembuhkan kanker sebelah sini, akan ada efek samping di tempat lain untuk kemungkinan timbul kanker lain. Akhirnya saya bohot. Udahlah Tuhan, ini saya udah nggak bisa deh. Nggak ada cara lain. Saya nggak bisa memutuskan. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berserah. Apapun keputusanmu yang harus saya lakukan, saya ikutin. Jadi saya ikutin. Saya terima kemo, lalu tidak ada hasil, lalu dokter bilang harus dilalui dengan hormon terapi. Waktu saya mau memutuskan kemo itu perlu waktu 5 bulan. Lalu dari kemo ganti ke hormon terapi, saya cuma perlu waktu 1 malam. Saya putuskan. Karena apa? Selama saya kemo setahun, saya sudah banyak diajar sama Tuhan. Banyak dibentuk sama Tuhan. Untuk percaya kepada dia, untuk bergantung, berserah kepada dia. Jadi waktu dari kemo ke hormon terapi, saya cuma perlu waktu satu malam. Di paginya saya dibilang sama dokter, kamu akan terima hormon terapi karena kemo nggak ngefek. Lalu dia bilang, dokternya udah kenal saya karena setahun. Kamu pulang dulu deh, kamu pergi ke gereja dulu deh, kamu doa dulu deh. Ya, saya pulang. Sampai di hotel, saya cuma berdoa sebentar, lalu besoknya saya langsung datang lagi ke dokternya. Saya bilang, oke, saya terima treatmentnya. Dokternya sampai kaget. Kok cepat katanya? Ya, dia nggak tahu. Saya sudah dicacah, udah dihancurin kayak pot itu, dihancur-hancurin semua baru dibentuk. Ya, nah itu yang saya ngalami. Nah, apa latar belakang sehingga saya punya sifat yang seperti ini, yang sangat independen? Latar belakangnya adalah bahwa saya punya keluarga, mama papa saya itu kuno, orang kuno ya. Kalau orang kuno kan punya pemikiran perempuan itu adalah orang yang nggak dianggap pendapatnya. Itu kelas bawah lah istilahnya kalau di dalam keluarga. Perempuan itu harus ikut suami, harus ikut ngomongan laki-laki. Suara perempuan itu nggak diperhitungkan.
Padahal saya adalah anak ke-6. 5 di atas saya adalah laki-laki semua. Semestinya saya anak ke-6, saya tuh disayang dan sebagainya. Tapi ternyata tidak sama mama saya. Karena apa? Yaitu tradisi kuno, ya. Perempuan itu adalah golongan yang tidak diperhitungkan suaranya. Itu membuat saya terbentuk seperti ini. Jadi saya mau menunjukin sama mama saya nih, Ma, lihat ya, ini perempuan yang lu anggap enteng, yang lu hina-hina, yang lu nggak anggap punya kemampuan, saya tunjukin. Ini loh, anakmu yang perempuan ini sanggup loh. Lebih baik daripada anak laki-lakinya ini, yang 5. Saya cuma punya kemauan seperti itu, menunjukkan kepada mama saya bahwa perempuan itu jangan dianggap enteng. Ya. Nah, itu membentuk saya nggak sadar bahwa saya menjadi orang yang sangat independen. Segala sesuatu dapat saya lakukan, saya usahakan untuk saya lakukan. Nah, ini adalah latar belakang. Nah, Tuhan tahu bukan ini yang Dia hendaki waktu Dia menciptakan saya. Tuhan menciptakan kita dari awal itu dengan amat sangat baik. Ya, kalau di Kejadian 1 ayat 27 apa 29, Tuhan menciptakan kita amat sangat baik dan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti semua sifat-sifat Allah ada di dalam diri kita kecuali yang transenden. Jadi kalau yang maha hadir, maha kuasa itu nggak ada. Tapi kalau maha kasih, pengasih, pengampun, ya, itu semua ada di dalam diri kita manusia. Siapapun itu. Ya, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni karena Allah punya sifat itu. Itu semua ada di dalam diri manusia. Sifat-sifat yang imanen dari Allah itu semua ada di dalam diri manusia. Itu manusia. Itu rencana Tuhan menciptakan manusia dari awal. Nah, manusia menjadi seperti yang sekarang ini ya karena itu. Masa lalu kita, situasi, kondisi, tradisi yang membentuk kita sehingga kita harus merubah diri kita dari rencana Allah supaya kita bisa bertahan hidup. Ya. Ini latar belakang kenapa judulnya saya kasih berani menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena kalau selama saya masih pakai topeng, itu baru satu topeng ya yang saya pakai. Itu baru satu topeng. Padahal banyak topeng lain lagi yang saya pakai. Ya, itu topeng yang paling parah yang menurut saya di dalam hidup saya. Nah, topeng yang saya pakai ini satu ini aja udah cukup membuat saya itu menderita. Enak nggak seperti itu? Nggak enak. Ya, orang yang sangat independen tuh nggak enak hidupnya. Kenapa? Capek. Ya, pasti capek. Ya kan? Karena apa? Segala sesuatu harus ditunjukkan bahwa saya mampu melakukan. Segala sesuatu harus berhasil. Itu hidup begitu capek banget. Terus kesepian dong, karena sendiri nggak ada orang yang mendukung, nggak perlu kan rasanya. Kesepian. Capek. Saya menjadi orang yang sosok yang workaholic. Itu nggak enak banget. Ya, nggak enak banget. Terus kadang-kadang dikucilkan karena apa? Sombong banget orang itu ya. Dia kan nggak perlu orang, dia bisa hidup sendiri. Sudah biarkan aja dia. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mau rubah saya supaya saya hidup bahagia sesuai dengan rencananya. Supaya saya hidup di dalam rencana kasih-Nya. Nah, itulah makanya dia bukain topengnya satu-satu tuh. Tuhan bukain topeng saya, topeng ini, topeng ini, topeng ini. Yang tadi saya cerita ya. Yang cerita apa? Tari topeng ya. Sebentar topengnya berganti. Balik sini topengnya berganti lagi. Itu topeng yang ada di dalam diri saya banyak sekali. Salah satu topengnya ini. Tantangannya adalah judulnya hari ini. Berani nggak saya menjadi diri saya sendiri? Kalau saya berani menjadi diri saya sendiri apa adanya, kita akan hidup bahagia. Kita akan hidup sesuai dengan rencana Allah. Latar belakangnya apa? Ini latar belakangnya ya. Lihat. Ini ya, tari topeng ini tahu ya. Jadi dia menari nanti sebentar dia bisa balik. Topengnya berubah. Nah, kita ini seperti kado. Kita membungkus diri kita itu bagus kelihatan dari luar, tapi kita nggak tahu isinya dalamnya seperti apa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah, saya mau ambil perikop ini Yesaya 45 ayat 1 sampai 4 ya. Kita baca ini. Yesaya 45 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya
dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu tembaga, hendak mematahkan palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu oleh karena hambaku Yakub, dan Israel pilihanku, dan aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Oke? Lihat, saya mengasih warna Kores, warna merah. Siapa itu Kores sebenarnya? Ya, Kores itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Betul ya? Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya dipegang Tuhan, untuk menundukkan bangsa-bangsa. Ya, jadi Kores adalah Kores adalah raja Persia yang menjajah orang Israel di saat pembuangan. Ya, orang Israel waktu pembuangan dibuang sebagian ke Persia. Nah, Kores ini adalah raja Persia. Dia menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mengenal Allah Israel, betul? Karena dia orang Persia, dia orang kafir kalau waktu itu dibilang sama orang Israel. Jadi dia menyembah dewa-dewinya orang Persia. Ya, dia tidak mengenal Allah orang Israel. Lalu di dalam sejarahnya di Esra dan di mana itu, nanti kalau sempat dibaca, Kores itu menundukkan kerajaan Babilonia. Ya, Babilonia juga adalah bangsa yang menjadi penjajah bangsa Israel di pembuangan, karena orang Israel dibuang juga ke Babylon. Ya. Nah, Kores ini dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk menaklukkan Babilonia. Dalam waktu 1 tahun, dia memerintah nggak lama. Dia memerintah, Raja Kores itu memerintah sekitar 7 atau 9 tahun. Ya. Nah, dia dipakai Allah menjadi orang yang diurapi untuk mengalahkan kerajaan Babilonia dalam waktu hanya 1 tahun saja. Babilonia waktu itu besar sekali kuasanya dan kuat banget, tapi oleh Raja Kores ditundukkan hanya dalam waktu 1 tahun. Ya. Lalu Raja Kores juga yang memutuskan untuk memulangkan orang-orang Israel di Persia ke Yerusalem, serta memberi uang kepada orang Israel untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Ini Raja Kores. Ya, raja orang kafir yang tidak mengenal Allah Israel, yang tidak mengenal Tuhan Allah, tapi dipakai Allah, diurapi secara luar biasa, diberi kemenangan, diberi kekayaan yang tersembunyi, diberi harta yang terpendam, ya, dan dipanggil menurut namanya. Berarti Allah mengenal Kores yang bukan orang pilihan dia. Lihat, Kores orang yang nggak mengenal Allah, tapi dipanggil dengan namanya, diurapi, diberkati, diberi harta kekayaan, diberi kemenangan, dipakai Tuhan untuk memberkati orang Israel. Itu Kores. Lalu kita lihat siapa kita ini. Siapa kita? Siapa ini kita? Menurut Efesus 1 ayat 5 dikatakan apa? Dalam kasih, ia menentukan kita dari semula oleh kasih Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita ditentukan karena kasih karunia Allah, kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Saya, Bapak Ibu semua, teman-teman, adalah anak Allah. Galatia 4 ayat 6-7 dikatakan apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi kita ini anak Allah, lalu karena kita anak Allah, kita diberi hak
untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa, Abba. Apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah? Kalau anak, di dalam ayat mana ya? Di dalam dikatakan Galatia 4, di Galatia 4 juga ayat 7-nya. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Kalau kita anak, ya, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Karena kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris dari Allah Bapa di surga. Boleh kita berbangga ya, saya anak Allah. Dan saya adalah ahli waris dari Allah Bapa. Bandingkan, Kores yang nggak mengenal Allah, lalu kita yang mengenal Allah, bahkan diangkat jadi anak, dan boleh manggil Allah itu dengan Abba ya Bapa. Ya, lihat. Kores dan saya. Kalau Kores yang nggak mengenal Allah aja, dia dipanggil dengan namanya, dia diurapi, dia diberi kekayaan, ya, dia diberkati, ya, dia dipakai secara luar biasa. Bagaimana dengan saya yang adalah anak? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bindoman, bina, doa, dan firman. Pastinya sering membaca firman. Firman itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Begitu firman dikeluarkan, dia akan menyelesaikannya. Akan digenapi. Betul ya? Bindoman ya. Harusnya tahu ini. Jadi kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris. Berarti kita anak Allah yang mewarisi semua kepunyaan Allah Bapa. Apa itu? Banyak hal, semua janji Tuhan, semua kekayaannya, kerajaannya. Kita ahli warisnya. Oke? Bandingkan. Kenapa? Kenapa, Pak? Ibu? Jadi, kalau Kores seperti itu aja dipakai secara luar biasa, bagaimana saya yang anak? Jadi jangan takut, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Seburuk apapun, sejelek apapun kita ini anak Allah. Apakah salah kalau kita pakai topeng? Enggak. Apakah karena saya dosa makanya saya pakai topeng? Enggak. Saya pakai topeng bukan karena kesalahan saya. Saya kasih contoh tadi, saya pakai topeng itu bukan karena dosa saya. Waktu saya pakai topeng. Tetapi akibat daripada topeng itu yang membuat saya dosa. Karena apa? Saya menjadi sombong. Tapi waktu saya pakai topeng itu karena keadaan. Mama saya yang salah? Bukan. Mama saya juga bukan salah. Mama saya melakukan itu karena apa? Itu warisan, tradisi. Dia juga nggak ngerti kok. Ya, jadi bukan salah kita, bukan salah saya, bukan salah mama saya, tapi kondisi dan keadaan dunia yang membuat orang-orang itu saling menyakiti secara nggak sadar. Ya, jadi kita pakai topeng bukan hal yang salah atau bukan hal yang dosa, tetapi Tuhan mau kita ini bahagia, Tuhan mau kita ini sempurna seperti Dia. Bagaimana caranya? Jadilah dirimu seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan ciptakan dari awal. Lepaskan semua topeng-topeng yang nggak perlu itu. Kenapa? Di depan Tuhan nggak perlu kita pakai topeng. Karena sejelek apapun kita, seburuk apapun kita, sedosa apapun kita ini anak Allah kalau kita mau datang kepada Dia. Itu janji Tuhan. Dan kita imani itu, kita katakan, iya, amin Tuhan, saya terima janji itu. Ya. Nah, ini tantangannya buat kita semua. Ya. Lalu caranya bagaimana? Apa yang akan membuat kita ini menjadi bebas, menjadi diri kita sendiri? Ayat ini. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Itulah kebenaran. Firman Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersatu dengan Allah. Dan firman itu firman itu adalah Allah. Ya. Nah, itulah kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah itulah yang akan membebaskan kita. Membebaskan kita dari segala topeng-topeng yang kita pakai secara nggak sadar. Oke? Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Saya katakan ini self-healing. Kita perlu proses, ya. Kita perlu proses, kita perlu waktu, ya, self healing. Jadi jangan takut, saya katakan, terima tantangan untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut dan jujur di hadapan Allah. Oke Tuhan, saya memang sudah berdosa, saya memang sudah salah. Saya mau mengakui dosa saya dan saya mau menerima Engkau pengampunanmu. Dan yang kedua ini adalah mau. Kalau nggak mau, jangan harap kita bisa diubah sama Tuhan. Saya katakan kita nggak berubah, tapi diubah. Saya nggak bisa merubah diri saya, tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah saya. Jadi kalau saya mau, Tuhan pasti bisa mengubah saya. Nah, ini adalah satu proses. Ya, proses itu perlu waktu, kita perlu sabar. Kita jangan merasa pengen buru-buru. Jadi begitu saya tahu saya pakai topeng ini, besok saya udah nggak mau pakai topeng itu, nggak bisa. Bertahun-tahun, karena itu terbentuk daripada kita waktu masih kecil sampai mungkin sekarang umurnya 30, 40, 50. Selama 30, 45 tahun kita pakai topeng itu secara nggak sadar. Lalu kita mau lepasin topeng itu secara mendadak, nggak bisa. Harus pelan-pelan, perlu proses, perlu waktu. Sabar sama diri kita sendiri. Biarkan Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang ubah kita. Sarananya ini, kasih karunia, kebenaran-kebenaran Tuhan, ya, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu 8:28, Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Matius 7, ketuklah, pintu dibukakan, minta akan diberi, ya kan? Ini adalah kebenaran-kebenaran yang akan membebaskan kita. Termasuk tadi bahwa saya adalah anak Allah, saya ahli waris, saya bukan hamba. Rahasia-rahasia diberitahukan kepada anak, bukan kepada hamba. Dan ini, doa dan firman. Kita perlu doa dan firman. Bindoman sudah lakukan ini, doa dan firman. Belajar firman. Berdoa. Tadi saya kalau nggak salah dengar Ibu Ervina bilang, ibu-ibu diharapkan untuk menjadi pendoa bagi keluarga. Ya, betul. Komunitas. Bindoman sudah di dalam satu komunitas, saya percaya, ya. Komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama. Nah, kita perlu apa lagi di dalam self healing ini? Kita perlu pembimbing rohani, ya. Apa tuh sebenarnya pembimbing rohani? Pembimbing rohani itu bisa diadakan dalam. Kita perlu pembimbing rohani, ya. Bisa di dalam retret, juga bisa di dalam rutin biasa. Jadi setahun kita bisa ketemu pembimbing rohani misalnya 3 bulan sekali dan sebagainya. Tergantung dari kebutuhan kita atau kesediaan waktu daripada pembimbingnya. Lalu kita bisa juga punya sharing partner. Jadi sharing partner itu bisa, misalnya saya punya sharing partner dengan sesama komunitas yang saya merasa nyaman, saya percaya sama dia, ya, itu sharing partner. Kita bisa ketemu 2 minggu, seminggu, sebulan sekali, ya, atau sesuai kebutuhan. Hanya untuk men-sharingkan pengalaman iman saya atau pergumulan yang sedang saya hadapi, lalu kita saling mendoakan. Sharing partner. Lalu kita punya komunitas, ya, kita bisa bertumbuh bersama. Saya pikir ini kita nggak akan bahas, sudah tahu. Nah, saya sebelum masuk ke situ, saya mau balik ke sini, ya. Nah, ini menurut Freud itu kita manusia punya tiga tahap pikiran. Yang pertama adalah conscious mind, pikiran yang kita sadari. Lalu ada preconscious mind. Preconscious mind itu adalah yang termasuk di dalam itu adalah memori kita. Dan lalu satu yang terakhir adalah unconscious mind. Unconscious mind itu adalah alam bawah sadar di mana kebanyakan tingkah laku kita saat ini yang nyata itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya alam bawah sadar. Segala hal yang kita nggak inget,
terpendam di dalam sekali alam bawah sadar kita, itulah yang mendrive tindakan kita, perlakuan kita, kata-kata kita saat ini. Ya. Lalu ada lagi yang namanya saya katakan Johari Windows. Oh, nggak ada. Johari Windows tahu ya? Dibagi 4, lalu ada yang namanya saya tahu, orang lain tahu. Adalah yang conscious mind, di mana saya sama Xiuxia, misalnya dia mengenal saya mengenal dia. Ya, itu daerah publik. Lalu ada daerah di mana saya tahu, dia nggak tahu, Xiuxia nggak tahu. Ini adalah daerah saya punya rahasia. Ya, nggak semua dari diri saya diketahui oleh Xiuxia. Ada hal-hal tertentu yang saya sembunyikan. Ini yang namanya saya tahu, dia nggak tahu. Lalu ada lagi satu tempat yang namanya saya nggak tahu, Xiuxia tahu. Ini apa? Ini adalah memori atau tentang kelemahan-kelemahan saya yang tidak saya lihat, tapi Xiuxia ngelihat. Atau teman-teman dekat saya melihat, tapi saya nggak lihat. Saya nggak sadar. Ini yang namanya saya tidak tahu, orang lain tahu. Lalu ada satu lagi area namanya daerah gelap. Orang lain nggak tahu, saya juga nggak tahu. Gelap ini. Nah, ini yang namanya unconscious mind. Siapa yang tahu di sini? Tuhan yang tahu. Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Nah, inilah yang banyak, daerah gelap inilah yang banyak mempengaruhi yang daerah satu ini tadi. Di mana saya tahu, orang lain tahu. Juga daerah yang lainnya. 3 daerah lain, ini sangat banyak dipengaruhi oleh yang daerah gelap ini. Saya nggak akan bahas banyak ini karena ini psikologi, tapi saya hanya kasih gambaran sedikit. Nah, saya cuma mau lari ke sini. Banyak daripada kita mengalami satu masalah. Ini di daerah permukaan. Saya di satu tempat mengalami banyak permasalahan, lalu untuk menghindari permasalahan ini, biasanya orang bergeser, dia pindah. Misalnya di tempat kerja ini saya mengalami banyak masalah, lalu supaya saya bebas dari masalah ini, saya pindah kerja. Atau di komunitas ini saya punya banyak masalah, supaya masalahnya nggak lagi mengganggu saya pindah ke komunitas lain. Ya, itu kecenderungan manusia. Seharusnya bukan begini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ini. Jadikan Tuhan sebagai pusat daripada hidup saya. Yang tadi saya katakan, saya sangat independen, lalu saya berserah kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup saya. Lalu kalau saya menghadapi masalah, saya bukan pindah, tetapi saya masuk ke dalam mencari Tuhan. Saya bawa semua permasalahan saya serahkan kepada Tuhan, saya doa sama Tuhan, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan bantu saya. Lalu saya keluar lagi, apakah hujan badai ini sudah hilang? Tidak, masih ada. Tetapi yang berubah apa? Yang berubah adalah saya. Saya mempunyai cara pandang baru, saya mempunyai cara berpikir yang baru, bahwa di tengah badai ini masih ada matahari. Kalau tadi di sini saya cuma ngelihat badai sama hujannya, saya nggak ngelihat ada matahari. Tapi begitu saya bawa itu semua kepada Tuhan, saya selesaikan dengan Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan, saya keluar lagi, masalah tetap ada, hujan badai masih ada, tapi saya bisa melihat, saya bisa berpikir bahwa matahari itu ada loh di balik badai dan topan itu. Pandangan saya sudah berubah. Penerimaan saya akan kondisi sudah berubah. Itu yang terjadi. Itu yang namanya self-healing. Di mana saya sudah bisa lagi menerima kondisi dan keadaan dengan damai. Dengan perasaan berdamai dengan kondisi saya, keadaan saya. Itu. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita akan menjadi orang yang cantik, luar dalam. Ya. Ini yang diharapkan Tuhan. Kita akan hidup bahagia. Oke? Ya. Seperti itu. Jadi inilah tantangan yang saya tawarkan kepada kita semua, termasuk saya, bahwa kita tinggalkan topeng kita, dan kita datang kepada Tuhan, kita jujur sama dia, Tuhan, I need you. Ubah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Oke? Baik, kita akan berdoa. Baik, Maria, kita berdoa.
kita mempersiapkan hati kita mempersembahkan hidup kita, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, semuanya ini adalah karena adalah karena Tuhan inginkan kita mengalami yang terbaik. Tuhan ingin memberikan hidup yang berkepenuhan, hidup bebas daripada segala belenggu-belenggu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk konsentrasi kepada Tuhan. Kita mohon hadirat Tuhan hadir, memberkati kita, memulihkan, dan menunjukkan apa rencana Tuhan buat kita semua. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanku mengubah hidupku. Silakan pejamkan mata, menyembah Tuhan, konsentrasikan semua pikiran kita dan diri kita saat ini kepada Tuhan. Kita mohon hadirat Tuhan hadir, Roh Kudus mengurapi kita semua, memberkati kita dan memulihkan kita, memberikan kita kuasanya, rahmatnya dan keberanian, agar kita sungguh-sungguh boleh berani membuka semua topeng-topeng yang kita pakai di hadapannya. Dan juga mohon belas kasihan Tuhan agar Dia mau menunjukkan topeng-topeng apa yang sekarang ini kita pakai, yang Dia inginkan kita lepaskan. Kalau yang bisa menyembah dalam bahasa roh, silakan ya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Ya la 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 la, ya Roh Kudus, kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku, waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus.
Engkau kudus, Kau hadir gemalah, urapilah dengan tamu. Haleluya. Kiara raya rala, ya rabala ya rala la. Kiara ya rabala la. Kami sembah, kami tinggikan Yesus. Engkau layak, Engkau layak, menerima mulia, layak terima hormat kami. Engkau kudus, Engkau kudus. Rain down, Holy Spirit. We long for you, Lord. We wait for you. Anoint us, Lord, with your Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Ya na 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 na. We worship you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Let your truth lead us, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, you are Jesus. Oh yeah. Rain down, Holy Spirit, anoint us, with your Holy Spirit. Tuhan menyembuhkan seorang yang bermasalah dengan tulang ekornya. Bersyukurlah dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan sedang menjamah seseorang di mana dia mempunyai sakit diabetes. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inna mama ya. Aminkan ya, aminkan nubuat-nubuat itu dan terima dengan kepercayaan iman. Oh Tuhan saat ini sedang bekerja, Roh Allah sedang bekerja. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir di tempat kita masing-masing kalau kita memohon. Kita percaya. Saat ini juga Tuhan sedang menjamah seseorang yang sakit pada asam lambungnya. Dan bersyukurlah dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sedang menjamah Anda. Sembuhlah engkau. Tuhan katakan kepada engkau yang sedang kecewa dan tidak bisa mengampunin. Yesus berkata dia mengasihimu, dia akan memberi kekuatan padamu untuk keluar dari belenggu-belenggumu. Amin. Terima kasih Yesus. Tuhan sedang memulihkan seorang yang terluka saat ini. Buka hatimu, dia menyembuhkan, dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulan. Datanglah kepada dia sang penyembuh. Amin. Tuhan juga sedang menjamah seseorang yang dia kecewa masa lalunya. Percayalah Tuhan hadir pada saat ini dan menjamah engkau. Amin. Lepaskanlah bebanmu masa lalu itu. Engkau akan disembuhkan. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan katakan, janganlah engkau takut, datanglah kepadaku, aku mengasihimu, aku akan menggendong engkau dan memberi engkau kelegaan. Amin. Saat ini Tuhan sedang menjamah seseorang yang bagian lututnya sedang sakit. Saat ini engkau disembuhkan. Terima kasihlah kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Praise you Lord Jesus. Holy Lord, Holy Lord, glory unto you. Tuhan menyembuhkan yang bermasalah dengan sinusitis. Saat ini kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Bersyukurlah. Thank you Lord Jesus. Tuhan katakan kepada engkau, janganlah engkau kurang percaya akan kuasa Tuhan. Dialah Bapa kita yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu dan persoalan hidupmu. Saya juga meneguhkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat ini Tuhan sedang bekerja. Dia berdiri di hadapan kita semua saat ini. Dia mengulurkan tangannya. Dan jika engkau beriman, sambutlah uluran tangan Tuhan itu. Dia mengulurkan tangannya dengan penuh kasih menunggu kita. Saya meneguhkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pada saat ini ada di hadapanmu dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak dalam hidupmu. Saya meneguhkan, tenanglah, aku ini ada bersama denganmu. Janganlah takut, percayalah kepadaku.
Terima kasih. Buka hatimu, aku akan masuk dan tinggal dalam hatimu. Dan saat ini Tuhan sedang menjamah seseorang yang tensinya sedang tinggi. Sembuhlah engkau pada saat ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Aku melihat seorang menuntun dua anaknya untuk keluar rumah. Tenangkan hatimu. Tuhan sedang menjamahmu saat ini. Aku berdoa untukmu saat ini. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Katakan kepada Tuhan. Bawa anakmu kembali masuk ke dalam rumahmu. Come, Jesus, come. Come, Holy Spirit, come. Strengthen her, Lord Jesus. Saya meneguhkan, tenanglah. Ini aku. Jangan takut. Percaya kepadaku. Saya juga teguhkan kepada ibu itu, tidak usah takut. Ketakutan tidak akan membawa kamu kemana-mana. Teguhkan hatimu. Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan katakan akan indah pada waktunya. Saya meneguhkan, jikalau maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Ada seorang ibu sedang berdoa untuk ekonominya. Tuhan katakan, percayalah kepada dia. Dia akan membantu engkau untuk menyelesaikan keuanganmu. Amin. Thank you, Lord Jesus. Saya meneguhkan, serahkanlah bebanmu kepadaku, dan aku akan memelihara kamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya juga meneguhkan, janganlah engkau ragu-ragu, tetap percaya kepadaku, aku selalu mendampingimu, dan doamu selalu aku dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada kami semua. Siang hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sungguh adalah Allah kami yang hidup, yang selalu tahu keadaan kami, yang selalu tahu apa yang menjadi permasalahan kami, dan Engkau juga adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang selalu memberikan jalan keluar, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan Tuhan. Kami bersyukur sungguh kami punya Allah seperti Engkau, dan kami boleh bangga menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kami boleh membalas kasih-Mu ini dengan kasih kami kepadamu, dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan percaya serta berharap bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena rancangan-Mu adalah rancangan indah penuh harapan. Berkatilah semua umat-Mu saat ini yang hadir di Bindoman ini, dan yang juga yang tidak hadir, yang mungkin tersebar di seluruh dunia Tuhan. Biarlah mereka boleh Kau pakai, Kau urapi, dan Kau persenjatai, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk membawa kerajaan-Mu kepada setiap orang yang mereka ketemukan. Sehingga kerajaan-Mu boleh tersebar, dan kemuliaan-Mu boleh nyata di bumi ini. Berkati jugalah komunitas Bindoman ini Tuhan,
agar boleh Kau pakai secara luar biasa untuk menarik umat, untuk menarik orang-orang, supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat mereka, Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menerjemahkan semua perkataan dan pewartaan yang telah ditaburkan, agar mereka boleh bertumbuh dan berbuah, memberkati umat-Mu yang lain. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, C. Bu Evilia, sangat luar biasa. Kadang-kadang kita seringkali tidak merasa kalau kita pakai topeng-topeng ya Bu ya. Tapi dengan kita berserah kepada Tuhan, kita bisa mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku kita, hingga kita menjadi diri kita apa adanya bersama dengan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kita tanya jawab sebentar. Oh ya. Ada 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silakan. Sambil menunggu, kita akan bacakan pengumuman dulu aja ya Bu. Setelah itu doa arwah, karena ini hari terakhir bulan November, kita masih mendoakan doa arwah. Kemudian kita tutup dengan pujian. Silakan, Debbie. Ya, terima kasih Vera. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, Bindoman Selasa depan, tanggal 7 Desember 2021, dengan tema Setiap Orang Berharga Bagi Allah. Akan dibawakan oleh Romo Paulus Dwitarto, CM, yang merupakan Romo Vikep Kategorial Ketua Bidang Sumber di Keuskupan Surabaya yang menaungi komunitas Bunda Kudus. Bunda Kudus akan dimulai seperti biasa pada pukul 10 dan link akan dibuka pada pukul 9.30. Pengumuman kedua, kursus Alkitab Day Verbum akan diadakan pada Kamis 2 Desember 2021 pukul 10 bersama Pater Robi Wowor OFM dengan materi pengajaran Hagai Zakaria Maleaki. Perlu kami beritahukan bahwa link untuk acara Bindoman dan KADV adalah sama, seperti yang sudah ditulis pada layar. Pengumuman ketiga, bagi Anda yang tergerak untuk membantu pelayanan kami, dapat menyalurkan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Mari kita mengajak sahabat dan kenalan kita untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Bunda Kudus. Pengumuman keempat, Bapak Ibu terkasih, kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan Pater Robi Wowor yang akan ditunjukkan di layar berikut. Oke, terima kasih, Debbie. Ya, mari kita dukung pelayanan Pater Robi dengan memesan barang-barang tersebut melalui perwakilannya di Bunda Kudus, Ibu Agnes Rosalina, di nomor 0811375551. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu dari kami, Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Debbie. Bu Evi, ini masih belum ada pertanyaan. Mungkin kalau saya yang tanya boleh ya? Boleh, boleh.
Mungkin enggak kalau misalnya kita ini enggak usah ternyata kita pakai topeng. Bagaimana? Apakah ciri-cirinya kalau kita ini memakai topeng atau sudah menjadi dirinya kita sendiri? Oh ya, kita akan menyadari kalau kita masih pakai topeng kalau saya juga nggak tahu bahwa saya pakai topeng. Tetapi kalau relasi kita dengan Tuhan dekat, ya Tuhan sendiri akan nunjukin bahwa kita masih pakai topeng. Jadi saya menyadari bahwa saya masih pakai topeng independen itu Tuhan yang tunjukin. Saya nggak ngerti. Tuhan tunjukin dengan mengasihi saya. Saya sharing sedikit ya. Waktu saya lagi ikut di PCS di Jerman, saya tuh di atas satu bukit. Jadi ruang pengajaran ada di atas bukit, lalu kita tinggal di bawah kaki bukit itu. Lalu pagi sampai jam 12 makan siang, istirahat, nanti jam 4 mulai lagi ya. Lalu selama istirahat siang itu biasanya kita tidur siang. Nah, waktu saya tidur siang bangun mau ikut lagi yang sesi sore, ternyata saya nggak bisa bergerak sama sekali. Kaki tangan saya kaku semua. Padahal saya sehat-sehat sebelumnya. Ya. Lalu itu tempat tidur kayak tempat tidur yang itu ya, di bawah yang ditarik ya, tahu ya. Jadi kan nggak tinggi tuh, cuma segini aja kan. Tangan diginiin atau kaki diginiin langsung bisa berdiri. Lalu saya bangun, saya nggak bisa bergerak sama sekali. Kaki, tangan nggak bisa bergerak, nggak bisa diturunin. Gerak aja nggak bisa, boro-boro diturunin. Lalu saya kaget dong. Orang tadi waktu tidur masih sehat-sehat, kenapa sekarang nggak bisa bergerak gitu kan? Lalu saya berdoa. Saya bilang Tuhan gini, Tuhan, saya jauh-jauh dari Jakarta ke Jerman sendirian, nggak bisa bahasa Jerman ya, pakai naik kereta ke ini tempatnya itu jauh di namanya Black Forest, jadi jauh banget lah dari kota, sampai mesti susah banget ya itu komunikasi. Saya jauh-jauh datang ke Jerman itu mau belajar dan mau disembuhkan, saya bilang, karena saya tahu saya tuh luka batin. Tapi kenapa tiba-tiba kayak begini, nggak bisa bergerak nih, sebentar lagi saya mesti ikut sesi nih, saya bilang. Tuhan tolong saya deh. Tuhan tahu saya mau apa, tujuan saya ke sini. Jadi kalau Tuhan rasa saya nggak boleh ngikut lagi, ya sudah nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, saya bilang. Sudah, saya nggak bergerak lagi, saya nggak meronta lagi, saya nggak usaha lagi. Saya cuma berdoa begitu, lalu saya katakan amin Tuhan. Saya percaya sama kamu. Baru saya bilang amin, kaki tangan saya langsung bisa gerak dan saya bisa berdiri. Lalu saya bisa naik ke atas untuk ikut sesi. Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Lalu sesudah itu saya merenung, saya berdoa. Tuhan maksudnya apa ya? Kenapa tiba-tiba saya nggak bisa bergerak gitu kan? Lalu selama merenung itu Tuhan tunjukin, ini loh, lu tuh ya, memang sih salut gue sama lu, katanya Tuhan bilang. Lu berani gitu ya dari Jakarta nggak ngerti bahasa Jerman tuh datang sendiri ke sini nanya-nanya naik kereta begitu jauh. Tapi selama ini lu belajar apa? Ya kan? Yang lu mau belajar tuh apa? Kalau lu masih tergantung sama kemampuan lu, kepinteran lu, kemauan lu, gua ini mau ditaruh di mana gitu kan? Nah, di situ saya kaget. Oh iya. Ternyata benar ya, saya mengandalkan banget kemampuan saya, ya. Lalu saya bertobat, lalu saya minta ampun, karena di situ ada pastor. Jadi saya ngaku dosa. Ya, itu pengajaran buat saya, pelajaran buat saya. Lalu saya ingat itu berbulan-bulan. Lalu lewat waktu saya lupa. Sampai akhirnya satu kali saya mulai dikasih kesempatan untuk ngasih pembinaan. Ngajar ke tim PD. Pertama kali. Lalu saya waktu mau ngajar, grogi. Ya, saya nggak pernah selama hidup ngalamin grogi. Latar belakang sedikit ya, bukan saya mau sombong. Saya tuh dulu pengusaha. Saya yang membangun perusahaan dari scratch, lagi dari nol sampai jadi perusahaan, setup. Saya udah ketemu sama dealer, saya ketemu sama prinsipal, sama bos gedenya perusahaan gede, saya deal, saya bawa dealer untuk ngunjungin pabrik, saya pidato, saya kasih kata sambutan tanpa teks, saya nggak grogi.
Tapi begitu saya diminta untuk ngajar tim sendiri nih, tim Kristo, pertama kali di dalam hati kecil saya minder. Baru pertama kali itu, saya rasa saya minder. Tuhan maksudnya apa gitu ya? Saya nggak pernah ngerasain minder. Tuhan tunjukin, ini topeng lu itu nggak berguna di depan gua, kata Tuhan. Independen lu tuh nggak berguna. Nah itu, Tuhan tunjukin pelan-pelan, ini loh topeng nih yang kamu pakai, ini topeng, lepasin. Itu pertama kali saya ngerasa minder itu di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita jujur, kita minta, Tuhan kira-kira apa ya yang bisa saya ketendang. Jadi saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kalau untuk tahu lagi, dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam keseharian kita ketemu masalah, kita maksudnya terluka, kita nggak seneng sama orang itu. Nah, itu adalah awal di mana Tuhan mau nunjukin topeng apa yang kamu pakai sebenarnya. Misalnya orang lain nggak tersentuh atau nggak tersinggung dengan tingkah atau kata-kata orang ini. Tetapi kenapa saya reaksinya gede banget terhadap tindakan atau kata-kata orang ini? Nah, ini adalah topeng yang harusnya kita lagi pakai. Misalnya orang ini Tuhan pakai sebagai trigger untuk menunjukin, ini loh yang kamu alamin sekarang. Misalnya, topeng apa? Supaya saya diterima. Karena ngomongan dia menyentuh, seolah-olah saya ditolak sama dia. Nah, ini topeng yang saya pakai. Jadi dari kegiatan sehari-hari, dari kata-kata orang, dari relasi kita dengan sesama, kalau reaksi kita itu sangat-sangat gede, sangat-sangat luar biasa, atau di luar kebiasaan, orang lain biasa aja kita merasa tersinggung, itulah topeng yang mau Tuhan buka. Nah, kita bawa itu, masalah itu kita bawa di dalam doa, kita minta Tuhan tunjukin, Tuhan, apa yang membuat saya seperti ini? Nanti Tuhan akan tunjukin. Minta Tuhan sembuhkan, lalu kita diperbaharui. Pada saat kita keluar, orang itu masih seperti itu, nggak berubah. Tapi yang berubah saya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu Vera. Oke? Oke, baik. Berarti intinya kita harus fokus ke Tuhan ya, supaya kita tidak mengutamakan diri sendiri, dan kalau misalnya kita mengalami masalah, tidak menganggap orang lain yang jadi sumber masalah, tapi kita kembali ke Tuhan. Mungkin orang-orang yang menjadi masalah bagi kita itu adalah trigger bagi kita untuk melihat apakah kita ini justru ada yang perlu dibenahi gitu ya. Ya, betul. Itu Kak Ibu? Betul sekali. Baik, makasih. Terima kasih firman-nya Bu Evilia. Sangat jelas sekali sampai tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan dengan sangat jelas sekali. Ini nggak nanya karena jelas sekali atau nggak ngerti. Ngerti. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan dengan doa arwah yang akan dipimpin oleh Ibu Haryati. Baik, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas, bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia ini. Mari kita doakan nama-nama yang akan ditampilkan di layar, dan kita sebutkan juga nama-nama yang kita ingin doakan saat ini.
diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaskanlah jiwa-jiwa mereka yang kita bawa di dalam doa saat ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Har. Terima kasih Bu Evilia atas firman-Nya yang luar biasa, bersama dengan tim doanya juga yang membawa roh Allah di dalam diri kita masing-masing, membangkitkan kita untuk semangat menjadi diri sendiri bersama dengan Yesus. Mari kita tutup acara Bindoman pada pagi hari ini bersama dengan pujian penutup oleh C. Lucia dan C. Ica. Ya, terima kasih Sis Vera. Mari saat ini juga kita meninggalkan topeng kita dan kita berani menjadi diri sendiri. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang adalah terang kita, Tuhan yang selalu menuntun langkah kita dimanapun kita berada. Mari kita nyatakan, Tuhan Engkaulah terangku. Hanya satu yang kami pinta Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu, di dekat-Mu. Tuhan yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, merasati kasih di dalam anugerah-Mu semuanya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar.
Kita tidak pernah gentar menghadapi apapun, karena Tuhan yang menerangi langkah setiap kita. Amin. Mari semua yang percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Boleh lambaikan tangan Anda Bapak Ibu. Tuhan adalah terang kita, Dia penuntun hidup kita, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terang kita, Dia menuntun langkah kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Thank you, Yosi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Yoni. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Arvina. Sehat-sehat ya.